Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai menjalankan motor 3 pasa. Di sini saya punya motor 3 pasa dengan data-data sebagai berikut. Arus 2,9 garis miring 1,7 ampere, tegangan delta bintang 380 garis miring 600 volt, dayanya 1 kW, Crosby 0,74, putaran 1400 rpm, frekuensi 50 Hz. Ya, kemudian di sini ada index protection tipenya SE26631G PDE 0530. Nah, ini teman-teman data motor yang akan kita jalankan. Di sini terminalnya. Di sini ada ujung-ujung kumparan ya. Ini pasa 1, ujungnya U1, U2, pasa 2, P1, P2, pasa 3, W1, W2. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaiannya. Di sini sudah saya tata MCB 3 pasa, MCB 1 pasa, kontaktor magnet, overload, ini sudah dikopel ya. Kemudian di sini terminal. Nah, sebelum kita buat rangkaian ini, terlebih dahulu supaya lebih jelas, saya akan membuat gambarnya ya. Ini akan membuat gambar rangkaiannya. Jadi pertama-tama saya akan bikin jala-jalanya dulu. Di sini jala-jalanya tentunya karena motornya adalah motor 3 pasa, berarti kita menggunakan jala-jala listrik 3 pasa. Dimana nanti ada 4 buah, ada 4 saluran, yaitu pasa R, pasa S, T, dan netral. Nah, kemudian kita ambil jalur 3 pasa ini dimasukkan ke MCB, tentunya MCB 3 pasa. Ya. Masukkan ke MCB 3 pasa. Ya. Nah, di sini untuk lebih jelas ini ada pendandaannya ya, kasih tanda, yaitu nanti untuk pengkodeannya di sini ada kasih nomor ya. Nah, begitu. Ini nomor 2, 4, 6 supaya lebih jelas ya. Kode 135 itu dihubungkan ke sumber tegangan 246 ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya yaitu adalah kontaktor magnet. Kontaktor magnet seperti ini. Nah, kita sebut aja ini K1 lah ya. Di sini juga supaya tidak bingung nantinya, ini harus dikasih kode sama seperti ini ya. Inputnya 1, 3, 5, outputnya 2, 4, 6.
Kemudian dari keluaran dari kontaktor magnet itu dihubungkan langsung ke overload. Overload. Ya, kita kasih nama OL ya, overload. Nah, baru nanti keluaran dari overload ini menuju atau dimasukkan ke motor 3 fasa yang akan kita jalankan ini. Ya, motor 3 fasa. Begitu. Ya, untuk pengkodean di sini sama ya. 1 inputnya 3, 5, di sini outputnya 2, 4, 6. Dan untuk motor di sini ada terminalnya ya. Nanti bisa kita hubungkan di sini di motornya itu hubungan bintang atau hubungan delta. Ya, kita sesuaikan ya. Untuk yang ini, yang RST ini kita hubungkan ke U1, B1, W1. Ini seperti ini ya. Bahwa ini dari sumber, ini dari sumber masuk ke dalam menuju MCB ini ada terminalnya. Kasih tanda aja di sini ya. Ini terminalnya. Gitu. Kita kasih nama aja ini ya, X1, X2, X3 gitu ya. X1, X2, X3. Ini ada terminalnya, ini dikasih tanda bulat aja nih. Ya. Nah, ini terminal X1, X2, X3. Gitu. Baru dari terminal ini dihubungkan ke MCB. Ya, dari MCB dihubungkan ke kontaktor magnet, ke overload. Nah, keluaran dari overload dari sini ya, 2, 4, 6 dihubungkan ke motor. Tapi di sini melalui terminal dulu di sini, ya. Nah, melalui terminal dulu. Nah, kita kasih tanda di sini ya, dari 2 ke U1 itu ada terminal. Gitu, ya. Nah, kita kasih nama terminal apa di sini ya. Kalau yang ini tadi RST ya, X1, X2, X3. Nah, kita di sini kasih terminal X berapa? Kalau X4 nanti untuk ground. X4 untuk netral. X5 untuk ground. Nah, ini X6. Ya. X6, X7, X8. Gitu, ya. Jadi kalau kita urutkan lagi di sini X1, X2, X3 ya, X4, X5. Nah, ini yang ke motor X6, X7, X8. Gitu. Nah, jadi begitu. Nanti kita bikin rangkaiannya berdasarkan seperti itu urutannya, ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dengan pengawatannya. Ini sudah saya siapkan, ya, seperti ini.
Oke teman, selesai sudah. Untuk rangkaian daya ini kita buat pengawatannya seperti ini ya, sesuai dengan gambar yang ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang berikutnya, yaitu rangkaian kontrol. Nah, komponen yang dibutuhkan untuk rangkaian kontrol yaitu tentunya tombol untuk menghidupkan dan mematikan ya. Nah, yang tombol merah biasanya digunakan untuk mematikan, yang hijau digunakan untuk menghidupkan. Nah, sebelum kita buat rangkaian ini, terlebih dahulu kita akan membuat gambarnya. Nah, kita ambil ini bisa dari salah satu pasa, ya bisa dari R, S, atau T. Kemudian kita hubungkan dengan MCB. Ini MCB satu pasa. Baru setelah itu masuk ke overload. Ini nanti fungsinya akan memutus rangkaian apabila terjadi gangguan ya atau beban lebih pada motor. Dari sini masuk ke tombol off. Ya, ini tombol off. Kemudian selanjutnya ini ke tombol on. Ya. Habis dari itu baru masuk ke A1, A2 ya, dari kontaktor 1 dan ini dihubungkan dengan netral. Selanjutnya sebagai pengunci di sini kita ambil dari kontaktor magnet kontak 13-14 sebagai pengunci agar motor tetap jalan ketika tombol on ditekan. Nah, ini rangkaiannya. Oke teman, karena tombol-tombol yang ini tidak akan kita pasang di dalam papan ini, tapi ini akan kita pasang di pintu panel. Di pintu panel ya. Jadi di sini nanti perlu ada terminal. Ya, jadi ke tombol itu perlu melewati terminal. Di sini nanti akan kita lanjutkan. Kalau tadi itu sampai ke X8 ya. Jadi ini untuk tombolnya adalah kita lanjutkan ke X9, X10 dan X11. Di sini sudah saya tandai untuk X9 ini ya, ini dari overload 96 dikasih terminal X9. Baru kemudian ke tombol off. Nah, di sini juga perlu dikasih terminal karena 13-14 ini adalah NO dari kontaktor magnet yang ada di dalam papan. Sehingga di sini kita kasih terminal juga ya. Dikasih
X10 lah. Kemudian yang ini kita kasih terminal juga, yaitu X11. Jadi seperti itu rangkaian gambarnya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan kepada rangkaian pengawatannya. Oke teman, untuk rangkaian di dalam papan ini sudah diselesaikan, tinggal kita nanti hubungkan ke jala-jala 3 fasa, yang ini R, S, T, ini netralnya. Kemudian yang ini kita hubungkan ke motor 3 fasa, ini U1, P1, W1. Yang ini nanti kita hubungkan ke tombol. Oke teman, rangkaian ini akan saya coba. Sudah saya siapkan di sini untuk jala-jala 3 fasanya, untuk motor 3 fasanya. Ini untuk yang ke tombol, ya. Ini ada 3 buah yang ke tombol. Seperti ini hubungannya, ya. Ini ke X9, ini ke X10, ya. Ini ke X11. Jadi seperti ini. Oke, kita sambungkan untuk fasa R. Fasa S. Ini fasa T. Ini netral. Nah, ini U1. Ini P1. Ini W1. Motor 3 fasa ini saya hubungkan secara bintang, ya. Jadi W2, P2 dan U2-nya, ya, disatukan semua. Lanjut, sekarang kita hubungkan pengendalinya, ya, push buttonnya ke X9. Yang ini X10. Ini X11.
Oke, ini sudah kita rangkai ya semuanya. Nah, tinggal kita hidupkan jala-jalanya. Sini kita cek dulu. Ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada R S T. Kemudian kita masukkan Nah, sekarang kita hidupkan motornya. Ini harus diangkat sedikit. Nah, ya, kita matikan. Oke teman, nah jadi begitu bagaimana cara menjalankan motor induksi 3 fasa ini. Tentunya rangkaian pengendalinya ini masih sederhana, belum dilengkapi dengan indikator-indikator nyala, indikator mati, indikator gangguan, yaitu menggunakan 3 buah lampu ini. Dan untuk kelengkapan emergensi dilengkapi dengan tombol emergensi ini. Nah, pada part berikutnya saya akan melengkapi rangkaian pengendalinya dengan indikator-indikator dan saklar emergensi itu ya. Nah, teman, apabila kalian menyukai video ini, silahkan di klik like-nya, dihidupkan tombol loncengnya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.